bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Rendi Manaf dari kelas manajemen 22B. Di sini dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penganggaran modal. Yaitu yang pertama, penjelasan dan tujuan penganggaran modal. Yang pertama yaitu penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai investasi jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan dana secara efektif dan efisien guna memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan dari penganggaran modal adalah untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya finansial yang efisien dan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Yaitu selanjutnya jenis-jenis penganggaran modal. Yang pertama yaitu penganggaran modal tertimbang. Penganggaran modal tertimbang yaitu mengalokasikan dana berdasarkan prioritas investasi yang telah ditemukan. Investasi dengan prioritas tinggi akan mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Selanjutnya yaitu penganggaran modal yang bersifat fleksibel. Penganggaran modal yang bersifat fleksibel yaitu menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengalokasikan dana, sehingga dapat menyesuaikan perusahaan kebutuhan dan kondisi pasar. Selanjutnya yaitu penganggaran modal bertipe periode. Penganggaran modal berdasarkan atau bertipe periode yaitu mengelompokkan investasi berdasarkan periode waktu tertentu, seperti jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya yaitu metode-metode penganggaran modal. Metode penganggaran modal. Metode yang pertama yaitu metode payback period. Yaitu yang pertama, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Yang dimana investasi dengan payback periode yang lebih singkat dianggap lebih menguntungkan. Selanjutnya yaitu metode net present value atau NPV, yaitu dimana menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Investasi dengan NPV positif dianggap menguntungkan. Selanjutnya yaitu metode interval rate of return atau IRR, di mana menghitung tingkat pengembalian dari internal investasi. Selanjutnya investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat diskonto yang dianggap menguntungkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode profitability index atau PE, yang dimana metode ini menghitung rasio antara nilai sekarang dari arus kas bersih
Dengan investasi awal semakin tinggi PI, semakin menguntungkan proyek. Selanjutnya, manfaat penganggaran modal. Yang pertama yaitu penggunaan sumber daya yang pengendalian resiko, yang dimana dengan mengalokasikan dana secara efisien, perusahaan dapat mengurangi resiko investasi yang tidak terkenali. Selanjutnya yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya, yang dimana penganggaran modal memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya yang efisien. Penganggaran modal yang efektif dapat membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya finansial dengan bijaksana, sehingga menghindari pemborosan dan memaksimalkan pengembalian investasi. Selanjutnya yaitu pencapaian tujuan jangka panjang. Pencapaian tujuan jangka panjang, penganggaran modal yang baik membantu perusahaan merencanakan dan mencapai tujuan jangka panjang, seperti pertumbuhan bisnis, pengembangan produk baru, atau ekspansi ke pasar baru. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan melakukan evaluasi dalam analisis cermat, penganggaran modal membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan berdasarkan informasi yang akurat. Selanjutnya yaitu bagaimana jika penganggaran modal tidak ada dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pemborosan dan inefisiensi. Tanpa penganggaran modal, perusahaan mungkin tidak memiliki rencana yang jelas untuk menyediakan sumber daya finansial untuk investasi jangka panjang. Ini bisa mengarah pada pemborosan dan penggunaan yang tidak efisien dari sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu keterbatasan pertumbuhan. Tanpa penganggaran modal, perusahaan mungkin kekurangan dana untuk melakukan ekspansi bisnis, pengembangan produk baru, atau memasuki pasar baru. Hal ini dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang kompetitif. Yang terakhir yaitu ketidakmampuan untuk menghadapi perubahan dalam dunia bisnis yang terus berubah. Perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat. Tanpa modal penganggaran, perusahaan mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi dalam teknologi baru, pelatihan karyawan, atau strategi pemasaran yang inovatif. Hal ini dapat membuat sulit perusahaan tertinggal dan sulit menghadapi perubahan pasar. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi penganggaran modal. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika tidak bisa maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.